Festival Desa kedua tahun 2022, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan mempersembahkan pemenang Festival Desa kedua tahun 2022, Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Kategori Milenial Pelopor Desa, karya terbaik anak negeri yang menginspirasi, inovatif, dan penuh nilai keteladanan. Teluk Jukung menjadi titik strategis yang menghubungkan sejumlah destinasi wisata di Lombok Timur. Di pesisir selatan itu pula, gerakan pemuda untuk melindungi hutan mangrove terbentuk. Adalah Lukmanul Hakim, seorang pemuda asal Lombok Timur yang lahir di Desa Poton Bako, Kecamatan Jerowaru, memulai kiprahnya untuk menjadi pelopor dalam melindungi hutan mangrove yang terdapat di pesisir selatan Lombok. Hutan mangrove seluas 2 hektar itu disulap tidak hanya menjadi destinasi wisata, namun sebagai tempat konservasi. Pohon bakau purba yang usianya ratusan tahun menjadi tumpuan daratan dari ganasnya hantaman ombak Laut Selatan. Nama saya itu Lukmanul Hakim. Dari Dusun Poton Bako, asli sini, dari Dusun Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru. Saya sebagai Ketua Pokdarwis Ekowisata Balai Mangrove, dan kedua juga saya sebagai Ketua Henry Foundation Kecamatan Jerowaru untuk kegiatan sosial. Awal mulanya wisata ini karena lokasi ini adalah pertama tempat pembuangan sampah di kawasan ini, di kawasan Poton Bako ini. Terus kedua juga sering terjadi penebangan pohon mangrove. Dan ketiga juga banyak masyarakat yang BAB di sini karena WC terbesar di Dusun Poton Bako itu adalah di mangrove ini. Nah, itu yang kita ubah paradigma masyarakat supaya masyarakat itu jangan dong BAB di sini, jangan dong mereka buang sampah di sini. Makanya kita sulap menjadi wisata. Dan sekarang alhamdulillah lah. Kita memulai itu waktu itu uang 100.000 sebenarnya. Nah, uang 100 itu adalah uang kas pemuda. Nah, setelah uang 100.000 sudah mulai jalan, bambunya kita sudah beli, terus bahan bekasnya kita sudah juga beli. Kita berhutang ini ke supplier. Nah, kita dipercaya untuk berhutang 3,5 juta waktu itu, satu kubik lebih lah untuk untuk membeli papan. Nah, kalau untuk tiang-tiang ini sebenarnya yang kita manfaatkan itu adalah hasil dari renovasi rumah. Terus untuk bambunya itu yang kita manfaatkan yang 50.000-nya ini. Setelah jadi semuanya, lalu kita membranding wisata ini menjadi Balai Mangrove. Nah, alasan kita menamakan Balai Mangrove sebenarnya itu hanya sebuah filosofi sebenarnya. Balai itu kan berasal dari bahasa Sasak, artinya rumah sebenarnya. Nah, bahwa ini adalah rumah kita yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, yang harus kita yang harus kita kembangkan juga begitu. Nah, sekarang mangrove ini kan memiliki beberapa manfaat. Pertama, di sini adalah tempat menjaga kita dari abrasi begitu. Terus tempat masyarakat mencari kerang, terus mencari kepiting begitu kan. Di sini adalah rumah biota-biota laut intinya. Dan sekarang juga bisa menambah perekonomian buat masyarakat dan kita sulap menjadi destinasi wisata. Tantangan terbesar kita sebenarnya dulu kan kita hanya ditontonin sama masyarakat setempat, tokoh-tokoh masyarakat, tidak ada yang terlibat. Justru yang terlibat di sini itu hanya pemuda saja. Dulu tantangan kita ini masalah sampah ini, karena sampah ini sudah tahun 2017 kita lakukan sampai sekarang begitu kan.
Dulu kan kita sudah beberapa kali melakukan pembersihan sampah di sini. Kemudian kita timbun di satu tempat, tapi kan sering terjadi rob di sini kan. Nah, setelah kita bersihkan, setelah kita timbun, sampahnya kembali balik lagi begitu. Itu tidak pernah bisa terlupakan, sampai-sampai kita kerja dulu dari jam 8 malam sampai kita lembur kan, jam 8 malam sampai jam 2, jam 3 malam itu. Itu sih ada kata-kata ingin menyerah dan sebagainya, tapi lagi-lagi teman-teman yang sebagai pemotivasi. Sebelum Sandi Manara Bali Mangrupe merugikan nih, tapi makin ya berhasil. Insya Allah sehat endah. Tetap nara pembersihan setiap hari. Ndara libur pembersihan niki. Pembersihan tetap. Anci insya Allah mudah-mudahan bertambah maju endah. Supaya adik saya sehat. Ya, pekerja dulu, pekerja seperti teman biasa lah. Kerja membantu di sini. Jadi setelah itu saya jadi fotografer. Dia sia-sia adalah peluang lek mangrove niki soal per foto 2000, oh, ternyata ia mahal loh kan mikir itu. Sedangkan lek laut lelah juluk lek segara kan yang put mok kepeng. Yang put sampai penting setir jok nika. Yang menjanjikan sekali buat kita yang pengangguran kayak gini kan. Kemarin pekerjaannya cuman pengangguran, tidak ada nelayan. Pas angin keras tidak bisa turun. Sisa-sisa dari hasil dari parkir itu sering kita bantu juga masalah anak yatim misalkan kan, terus untuk membantu sembako untuk masyarakat yang jompo begitu. Makanya banyaklah gerakan-gerakan kita yang kita lakukan dengan teman-teman pemuda hasil dari Bali Mangrove ini. Dulu yang apatis, yang masa bodoh, yang merendahkan gerakan-gerakan pemuda, tapi sekarang kita sudah bisa membuktikan bahwa pemuda itu bisa berkarya, tidak hanya tentang retorika, tapi adalah karya nyata begitu.